kehidupan setelah lulus. Nah, ini sangat nyata sekali, apalagi gue juga mengalami hal seperti ini, dimana kondisi gue saat ini sudah kelas 12 di SMA atau kelas 3 SMA. Nah, di sini gue mau menceritakan mungkin ada plan gue juga dan beberapa sudut pandang pengalaman gue tentang hal ini. Yang pertama, biasanya ketika kita mau lulus, kita akan kehilangan arah hidup dulu. Dulu ketika kita masih kecil punya plan ingin menjadi seperti ini, ingin menjadi A, ingin menjadi B, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita lulus, kita sudah mengenal realitas masyarakat, kita sudah mengenal yang namanya teknologi, kita sudah mengenal yang namanya dunia pekerjaan. Mungkin plan-plan tersebut sudah hilang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita sudah tahu realitas. Nah, teman-teman mungkin yang memiliki hal seperti ini atau pengalaman seperti ini, jangan kita samaratakan. Maksudnya adalah setiap orang punya sudut pandang yang berbeda tentang realitas masyarakat. Tapi kita adalah bagaimana membatasi diri, bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Distraksi, fokus dan tidak terdistraksi sangat penting dalam mencapai suatu pencapaian. Untuk anak-anak yang mungkin baru lulus dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini akan bernasib sama, karena gue pun sama gitu loh. Di sini gue bukan siapa-siapa, bukan orang besar juga, orang biasa aja. Nah, di sini gue mau ngasih sebagian sudut pandang gue tentang distraksi ini. Yang gue alami sekarang adalah selama gue duduk di SMA kelas 10, 11, dan sekarang di kelas 12, itu pasti mengalami distraksi. Entah mungkin gue fokus mau mengerjakan sesuatu, misalnya gue ada project untuk mengerjakan hal ini, tapi ada nggak yang mengganggunya? Ada. Tak mungkin ajakan teman untuk bermain, ajakan, oh sini kita project lain ya, ada. Misal gue mau mengerjakan project A, terus teman ngerjain project B dengan benefit yang lebih besar, tapi project A nggak bisa gue tinggalkan. Nah, itu ada teman-teman. Dan kita sebagai anak muda, bukan hanya yang mau lulus. Nah, hal-hal seperti ini, itu lumrah sekali. Mungkin bukan yang muda-muda aja, tapi yang tua-tua pun sama. Nah, jadi bagaimana kita mengatur fokus? Saran gue adalah kita nonaktifkan sosial media. Bukan menonaktifkan seluruhnya, tapi kita bagaimana mengkontrolnya. Ya, contoh, kita ingin membatasi berinstagram. Ya, DM kita skip semuanya, notifikasi sosial media lainnya kita ganti aja, kita skip, kita matikan gitu loh. Dengan hal seperti ini, kita bisa memfokuskan diri kita untuk mencapai hal-hal lainnya yang perlu kita capai dan kita prioritaskan. Jangan sampai kita memiliki sebuah sosial media, kita hanya terlarut dalamnya. Ya, jadi teman-teman jangan menganggap, oh sosial media itu mengganggu saja masa depan kita. Enggak, kita gunakan itu, tapi kita tahu kapan saatnya keluar, kapan saatnya kita menggunakannya. Selanjutnya, ada tekanan sosial. Nah, ini penting sekali. Ketika kita berumur setelah lulus, mungkin masuk eranya 20 sampai 25 sampai 30, itu kita mulai memasuki tekanan sosial, teman-teman. Biasanya tekanan sosial itu awalnya muncul dalam lingkungan keluarga. Ya, setelah masuk lingkungan keluarga, baru masuk lingkungan sekitar, tetangga, dan lain sebagainya. Dalam bermasyarakat, mungkin kita bisa bedah lebih dalam. Dan di sini gue akan ceritakan dulu. Kalau dalam masyarakat perkotaan, terutama kota Jakarta, yang sudah sangat banyak sekali jenis-jenis suku, jenis-jenis karakter orang, agama, dan lain sebagainya, itu mereka lebih cenderung individualis. Ya, kalau masyarakat desa, mereka lebih mementingkan kebersamaan. Contoh, ada orang meninggal, mereka bersama ramai untuk membantunya. Kalau dalam masyarakat Jakarta, mereka lebih mengutamakan individualisnya. Ya, jadi orang Jakarta itu masa bodoh lah intinya. Sedangkan masyarakat desa itu kebersamaan. Contoh, misalnya kita ada lain sebagainya, kita ada kegiatan dan lain sebagainya, tadi udah gue terangkan kan. Nah, konsepnya seperti itu. Tekanan sosialnya muncul, contoh gini, kalau di Jakarta kita misalnya belum menikah misalnya, ya udah, kalau kita nggak punya keluarga atau kita mungkin hidupnya hanya sendirian ngerantau, apalagi masyarakatnya itu individualisnya tinggi, ya udah kita cuek aja gitu. Kalau kita di desa, terutama di wilayah pedesaan, mereka masih terikat dengan norma-norma gotong royongnya, kebersamaannya. Bahkan mereka menganggap satu desa itu keluarga.
Nah, kalau ada keluarga yang mungkin berbeda pandangan, misalnya dia tidak menikah dan lain sebagainya, itu dianggap sesuatu yang bukan bagiannya. Maksudnya bukan bagian dari apa? Bukan norma yang benar gitu. Padahal kan nikah itu kan bukan sesuatu yang wajib ya. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini itu munculnya tekanan sosial. Dari apa bang? Perbedaan nilai. Di mana masyarakat desa menilai orang yang tidak menikah tidak laku lagi atau ya istilahnya itu gak ada yang suka lah ya. Kalau di masyarakat kota orang tidak menikah mungkin karena ada beban finansial dan lain sebagainya. Latar belakang keluarga menjadi faktor penting. Kita sering mendengar kata motivator di sosial media, oh gue dari orang biasa nih, dari masyarakat bawah. Ya kita nggak tahu mereka masyarakatnya apa gitu loh. Katanya dia bilang, oh gue dari nol kok, nolnya apa gitu. Nah, sekarang di sosial media banyak orang menjual latar belakang keluarga. Contoh, oke, gue sukses menjadi seorang pengusaha dari nol ya, dari gue jualan, dari gue pakai motor sampai sekarang udah punya mobil misalnya seperti itu. Kita nggak tahu nih dia itu oke lah dia pakai motor, tapi kita nggak tahu kan bagaimana kondisinya, bagaimana kondisi keluarganya, keuangannya, terus dia kategorinya masyarakat kelas apa, menengah kah atau bawah. Kalau emang bener-bener dari nol sampai dari minus bahkan, itu susah sekali buat berubah teman-teman. Di sini gue bukan seorang motivator ya, ini kenyataan aja gitu, karena gue kan tinggal di lingkungan dimana bukan masyarakat kelas atas, tapi masyarakat menengah, masyarakat bawah. Orang kalau ingin naik kelas secara bertahap, maksudnya bukan melakukan sebuah revolusi atau pemberontakan ya. Kalau kita ingin sebuah naik kelas ya, dari misalnya dari kelas bawah, menengah terus ke atas, itu sangat susah sekali. Katanya kan kita fokus ya kerja sehari 16 jam misalnya gitu. Ya belum tentu kalau kita sekali kerja 16 jam gajinya 10 juta sih oke. Tapi kalau gajinya cuma 10 juta gimana? Nah, kadang ada yang mengatakan bahwanya skill lebih penting daripada kalau orang punya skill itu penting. Ya nggak juga. Kalau dia memang tahu cara menjualannya, mungkin skill dia relevan, terus saingannya sedikit, ya oke. Kalau saingan dia banyak nggak bisa. Jadi teman-teman, latar belakang keluarga ini mempengaruhi sekali. Nah, sekarang yang bertebar di sosial media itu tadi, motivator-motivator itu. Sebagai penikmat konten, ya kita penikmat konten ini, kita harus tahu nih, kita harus filter orang-orang seperti ini. Maksudnya bukan gue tidak mau mengambil ilmunya, kita harus tahu nih. Karena banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan gue dari nol, tapi pas kita cek latar belakangnya, dia apa? Dia orang kaya gitu loh. Nah, jadi kita harus paham dulu nih, mana orang yang perlu kita ambil ilmunya, mana orang yang hanya menjual nama aja, menjual branding doang, seperti itu. Dunia sudah berubah, penting sekali. Perkembangan AI, robot, dan lain sebagainya, itu sudah sangat berubah sekali teman-teman. Kita kalau membaca berita sekarang, ya politik sedang panas sekali, ekonomi sedang digoyang-goyangin, market sedang goyang ya. Untuk teman-teman yang mungkin berinvestasi, terutama di kripto dan lain sebagainya, sekarang ada tarif impor dan lain sebagainya. Betul-betul digoyang, apalagi kita kalau melihat data PHK banyak sekali dan lain sebagainya, itu menandakan dunia akan berubah. Dan kita akan memasuki persiapan untuk revolusi industri terbaru, di mana robot akan menggantikan manusia, AI semakin canggih, ya kan, kecerdasan buatan di mana-mana. Sekarang kita bayangin deh, setiap aplikasi, setiap HP mereka ada AI. Jadi AI itu bukan hanya kecerdasan, mereka membuat branding gitu loh. Nah, kalau kita tidak ikut dalam memahaminya, tidak belajar, tidak masa bodoh gitu dengan AI, ya kita nggak bakal bisa bersaing. Contoh, dulu orang nganggapnya kuliah itu penting dan lain sebagainya. Apakah sekarang bisa kita anggap penting? Ya enggak juga, karena sekarang kita mau belajar sesuatu, oke, kita mau belajar bisnis nih, kita nggak usah kuliah sampai mahal-mahal, sampai 4 tahun gitu loh. Oke, gue tahu memang beda hasilnya, tapi kalau kita mau ngambil ilmunya doang, kita cukup ambil kelas aja. Misalnya kita mau belajar bisnis nih, kita ambil ilmu yang 10 juta misalnya, bisa kan? Nah, dunia itu sudah berubah teman-teman. Jadi kita harus paham akan perkembangan dunia ini, di mana robot sudah di mana-mana gitu loh. Gue punya sebuah tesis di mana 5 tahun ke depan robot akan menjadi di pabrik. Maksudnya dia menggantikan manusia gitu loh. Jadi robot itu akan menjadi pengganti manusia untuk bekerja di pabrik. Jadi nanti mungkin buruh-buruh pabrik itu akan mendapatkan pemotongan ya. Maksudnya karyawan-karyawan pabrik itu akan di PHK mungkin, karena sekarang robot tuh udah canggih sekali.
Coba deh kita lihat berita ya di luar negeri ya. Kalau di Indonesia sih belum terlalu canggih, tapi coba kita lihat Cina ya, di Amerika, negara-negara maju dan sebagainya, mereka sudah menggunakan robot. Manusia gimana bang? Ya begitu aja, kalau mereka nggak ada skill ya nggak bisa gitu loh. Nah, jadi dengan perkembangan teknologi dan dunia ini, kita harus semakin terbuka, kita harus semakin sadar bahwasanya dunia tidak seperti dulu lagi, sudah berubah tatanannya. Industri sudah berubah teman-teman. Tadi udah gue sebutkan bahwasannya dunia berubah, industri akan berubah juga. Kita melihat sekarang industri agency, ya kan, dia bikin iklan manual. Sekarang ya mungkin 5 tahun ke depan kita bisa melihat iklan udah pakai AI, karena sekarang AI udah canggih sekali gitu loh. Contoh, kita bisa bikin video pakai AI dengan masukkan prompt, ya kan, kita edit pakai AI, jadi videonya. Bahkan AI pun sekarang bisa bikin poster, bisa bikin edit foto, dan itu hasilnya ya bener-bener kayak beneran gitu loh. Maksudnya kayak asli gitu. Nah, perkembangan seperti ini akan mengubah tata industri. Ya, gue yakin pasti akan ada industri baru, industri AI yang semakin cepat. Karena gue kalau ngelihat data nih, ya mungkin di China atau lain sebagainya, mereka itu cepat sekali loh. Contoh di China, sekarang robot di mana-mana, tenaga manusia sudah sangat sedikit dibutuhkannya. Ya, jadi mereka, orang-orang yang bekerja di pabrik ini, mereka udah digantikan dengan robot. Apakah kejam? Ya nggak kejam, karena memang seperti ini jalannya gitu loh. Nah, jadi teman-teman, dengan perkembangannya revolusi industri terbaru ini, kita akan masuk ke era industri yang sudah berbeda sekali. Dimana contoh industri retail, dimana dia menggunakan manusia, pastinya mungkin 5 tahun ke depan dia akan pakai robot. Ya, restoran-restoran yang dulu pakai waitersnya masih pakai manusia, ya dia akan pakai robot. Kenapa? Karena efisiensi. Contoh, manusia butuh kerja sekian, gaji sekian, fasilitas sekian, terus ada asuransi. Kalau robot apakah perlu? Nggak perlu. Jadi kita tuh membaca peta gitu, membaca perkembangan teknologi, karena dalam setahun pun banyak sekali AI yang launching, banyak sekali perkembangan yang update. Apakah kita sebagai warga Indonesia ya diem aja? Enggak, kita ikutin gitu loh. Kita harus, kalau bisa kita menciptakan. Kalau misalnya kita belum mampu menciptakannya, kita pahami dulu nih cara kerjanya gimana, cara menggunakannya gimana. Jangan hanya diem doang. Karena kalau kita cuma diem, kita cuman ya udah kita oke-oke aja, ya kita nggak bakal bisa berkembang. Karena industrinya, gue punya punya sebuah pandangan bahwasannya kondisi global saat ini tuh akan berubah sekali dibandingkan dengan kondisi global dulu. Industri yang berubah, muncul yang namanya kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural terutama di negara berkembang ya, itu menjadi masalah yang belum selesai. Kenapa? Karena gini, sebenarnya kalau kita baca teori, kemiskinan struktural tuh antara misalnya orang tuanya nih punya anak itu nikah, nah itu menjadi kemiskinan lagi. Jadi orang tua, anak yang menikah jadi orang tua, nah dia punya anak lagi nih, si anak ini punya anak, nah anaknya ini jadi kemiskinan, jadi itu turun-temurun itu loh kemiskinannya. Nah, pertanyaan gue sekarang adalah, apakah kemiskinan struktural ini bisa dihapuskan atau enggak? Jawabannya adalah bisa, tapi mungkin sangat susah sekali. Apa caranya bang? Dengan pendidikan. Pendidikannya gimana? Ya kita lihat dulu sistemnya dulu, karena gini loh, kalau kita menggunakan sistem sekolah ya bisa, sistem sekolah tuh bisa untuk memberantas, tapi kita juga harus tahu realitas. Karena anak yang gue perhatiin, teman-teman gue dia pintar tapi realitasnya biasa aja gitu ya. Nah, jadi gini, perihal kemiskinan struktural ini bisa dihapuskan. Kalau kita melihat fenomena di sosial media, gue kadang suka baca komentar orang itu, mereka terjebak yang namanya generasi sandwich, di mana dia tertekan di tengah antara ngebiayain orang tuanya, terus ngebiayain dirinya sendiri, terus ngebiayain adeknya. Nah, ini penyebabnya. Dan kemiskinan struktural atau generasi sandwich saat ini itu akan terhilangkan dengan salah satunya atau peningkatan skill kerja. Ya, yang kedua adanya lapangan pekerjaan. Kalau misalnya skill ada tapi nggak ada pasarnya, kita nggak bisa cara membaca pasar, ya kita nggak bakal ada. Jadi teman-teman, pertanyaannya apakah kemiskinan struktural bisa? Dengan kita pahami ilmunya, kita harus tahu dunia bergerak dulu nih. Kalau kita sudah paham ilmunya, ya kita akan mungkin keluar. Ya walaupun nggak langsung keluar semua, tapi kita bertahap. Karena nggak mungkin gitu loh, orang dari nol banget nih, benar-benar miskin itu, tiba-tiba keluar dari kemiskinan struktural itu nggak
itu nggak ada. Ya mungkin kalau ada ya oke lah, bisa lah, tapi kan dia butuh proses gitu loh ya. Karena temen-temen jangan terlalu kemakan motivasi lah ya, katanya gue dari miskin terus 5 tahun kemudian gue bisa, ya oke lah bisa, tapi kita kan nggak bisa gitu, karena kita startnya pun berbeda. Mungkin dia start udah punya modal misalnya gitu ya. Nah kita sedangkan dari nol ya, kita nggak bisa samain gitu loh. Jadi intinya kalau mau keluar dari sistem yang seperti ini, kita harus punya ilmu ya. Kita jangan ngebandingin sama orang lain, karena orang lain pun berbeda dengan kita. Mungkin dia startnya udah gede, mungkin dia ilmunya udah matang dan lain sebagainya. Penyebab kemiskinan struktural yaitu doktrin yang kuat. Doktrinnya apa? Yaitu banyak anak banyak rezeki. Gue pernah baca komentar di sosial media di mana anak muda sekarang itu lebih prepare bahwasannya gue lebih fokus karir dibandingkan pernikahan. Dan jawabannya ya benar sih, nggak salah gitu loh. Kita nggak bisa menilai dia jelek, tidak bisa menilai dia oh jelek ngapain sih lu, udahlah kita nikah aja lah. Nggak gitulah. Kasus perceraian di Indonesia itu tertinggi apa penyebabnya? Bukan perselingkuhan tapi ekonomi. Jadi dalam suatu pernikahan, ekonomi menjadi sebuah pondasi dalam kestabilan rumah tangga. Kalau misalnya ekonominya itu nggak stabil, otomatis gampang konflik. Dan kita kalau tahu nih, di masyarakat bawah, masyarakat menengah, itu orang cerai bukan karena selingkuh. Biasanya karena nggak punya duit. Sekarang yang tahu sosial media itu dibanjirin komentar di mana anak muda pengennya cepet kaya, bukan cepet kaya sih, maksudnya dia fokus karir. Ya, apalagi sekarang nyari kerja susah, pengen naik jabatan setengah mati, terus tiba-tiba nikah, sedangkan dia aja nggak mau nikah. Ya, anak muda sekarang gue perhatiin mereka pengennya apa? Chill free atau menunda pernikahan. Chill free itu dia pengen nikah tapi nggak punya anak. Ya, apakah ini jelek? Ya nggak jelek lah. Kita nggak bisa nilai orang bahwasannya gue nggak mau nikah dan sebagainya. Nggak bisa, karena itu pilihan gitu loh. Apalagi kita mungkin hidup dengan teman-teman yang di Jakarta yang lebih paham lah ya, dimana Jakarta katanya enak, kerja di gedung tinggi ya kan, ibu kota, banyak akses transportasi. Ya nggak juga ya. Jadi kita itu jangan memandang dunia dengan hal dulu gitu loh. Nah, doktrin kita itu masih kuat sekarang ya kan. Apalagi mungkin masyarakat jangan yang di desa deh, yang di kota aja itu masih kuat bahwasannya nganggap anak itu rezeki. Ya bukan, anak itu bukan rezeki gitu loh, anak itu ya tanggung jawab. Ada yang bilang katanya oke, gue dikasih tanggung jawab sama Tuhan nih buat jagain anak, tapi kan sebelum lu bikin anak lu siapin dulu gitu loh rezekinya. Nah ini loh mungkin gue mau terangin dari sini. Jadi doktrin kita ya, doktrin dalam masyarakat kita perihal banyak anak banyak rezeki itu kuat banget. Tapi sekarang gue yakin bahwasannya ini sudah terbuka ya, karena sekarang itu parenting ya, pengalaman setelah pernikahan itu sudah terbuka dengan banyaknya akses video-video yang mengedukasi. Sekarang tinggal teman-temannya cari videonya mana yang benar, mana yang nggak benar gitu ya. Jadi intinya doktrin ini harus kita pahami dulu nih, jangan kita hanya mentah-mentah aja. Kalau misalnya itu jelek, kalau misalnya tidak berguna untuk hidup kita tinggalkan, kita cari nih apa maksudnya dan apa tujuannya. Tadi gue sebutin anak muda pengennya fokus karir, lanjut produktivitasnya tinggi. Nah, gaya hidup yang produktif cukup tinggi ini, terutama di Jakarta, itu menjadi sebuah budaya. Kerja dari jam 8 sampai jam 5, kadang lanjut lagi sampai jam 9 malam. Itu udah budaya. Gue pernah baca komentar ya, dan juga ada beberapa video yang gue terangin gini loh. Dia kerja di suatu kantor ya, gue nggak tahu kantor mananya. Intinya dia kerja di kantor itu di pusat kota, gue nggak tahu kota mana lah ya. Ini Jakpus, tapi gue nggak tahu Jakpusnya mana. Teman-teman, kerja di kantor itu bukan berarti enak ya. Kerja di gedung tinggi pakai AC, terus bebas mau kemananya, enggak. Ingat, kerja itu nggak ada yang enak, walaupun di kantor dulu cuma duduk-duduk doang. Jadi gini, kalau misalnya kita nih menganggap bahwasannya produktivitas itu tinggi, oke. Apakah gue setuju tentang pendapat gue tentang gaya hidup yang sangat produktif? Bagus. Ya, anak muda sekarang gitu loh. Sekarang mereka itu yang gue tahu nih, yang gue baca di sosial media, karena sekarang sosial media itu emang bener-bener transparan gitu loh. Ada yang mengatakan sosial media ada filter
ada privacy. Enggak, sekarang itu sosial media tempat curhat. Kayaknya semua di sosial media itu ada deh. Pengalaman hidup lah, masalah hidup lah, itu semuanya ada lengkap. Apalagi TikTok. Ya, dia itu bener-bener paham loh. Kita malam bacanya, oh gue mau baca ini nih. Oh kondisi gue begini. Itu tahu. Ya, jadi teman-teman, gaya hidup produktivitas yang tinggi itu bagus, tapi kadang yang kita lupakan itu kesehatannya. Orang kadang, temen gua pun sama, dia rajin orangnya, tapi kadang dia kebanyakan minum kopi, akhirnya apa? Akhirnya sakit. Nah, itulah yang terjadi masyarakat kita di Jakarta gitu. Jadi nggak Jakarta doang sih, mungkin ada beberapa semuanya. Dia nganggap, gue produktif nih, tiap hari kerja 9 to 5 misalnya, ya kan, dari jam 8 sampai jam 5 misalnya, terus ngopi, makannya sehari cuma 2 kali, tepar. Ya, jadi orang kita tuh menganggap bahwasanya produktivitas yang tinggi itu sebuah budaya yang bagus, padahal enggak. Kalau berlebihan itu juga nggak boleh, ya. Tapi kita juga harus ingat dengan kesehatan kita bagaimana, terus juga kondisi kita bagaimana, ya. Jadi mungkin budaya-budaya produktivitas tinggi itu nggak boleh. Nah, mungkin kita bisa mengambil contoh di Cina. Cina itu sangat tinggi sekali produktivitasnya. Di sana kerja itu bukan 9 to 5, 9 to 9, jam 9 sampai jam 9 malam. Hasilnya apa? Banyak orang yang gila di Cina, di Jepang, ya, Jepang terutama. Makanya kenapa negara Jepang itu krisis kelahiran, karena budaya kerjanya sangat tinggi sekali. Nah, itu dampaknya seperti itu. Dia nggak punya waktu untuk sendiri, dia terlalu fokus bekerja, dan hasilnya banyak yang bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, kalau mau fokus atau ambis dalam mengejar sesuatu boleh, itu bagus, tapi kita harus tahu dulu nih, kapan harusnya berhenti, kapan kita harus lanjut. Finansial menjadi prioritas utama anak sekarang, yang gue jelasin dari karir, ya kan, terus kerjanya sampai ambis banget. Nah, itu tujuannya adalah untuk finansial. Apalagi sekarang investasi udah nyebar kemana-mana edukasinya. Investasi sekarang mudah, ya, cukup pakai KTP, foto, deposit, kelar. Ada yang bilang, ntar judi bang, haram hukumnya. Terserah lu mau haram mau kagak. Ya, orang sekarang kan bukan masalah haram. Oke, gue nggak ada kemampuan untuk menilai itu haram atau enggaknya. Yang di sini gue mau kritikin adalah akses terhadap sesuatu. Sekarang itu udah mudah, teman-teman, ya. Kita mau belajar saham gampang, mau belajar kripto gampang, mau belajar properti, rumah dan lain sebagainya itu gampang. Nah, masyarakat sekarang itu fokusnya adalah finansial yang stabil, kalau bisa freedom. Jadi financial freedom itu kita bebas dari semua tekanan hidup, ya. Jadi kita nggak usah mikirin bisa makan apa dan lain sebagainya. Nah, anak muda sekarang pengennya begitu, makanya banyak sekali yang menunda pernikahan. Dimana mereka maunya finansialnya itu stabil, mereka punya tabungan, mereka itu punya aset-aset berharga entah saham, kripto, dan lain sebagainya. Jadi intinya itu anak muda sekarang tadi, dia pengen kerja yang sangat tinggi, yang giat sekali, terus uangnya dibelikan aset. Tujuannya untuk compounding, ya, untuk mendapatkan return yang sesuai dengan yang ia targetkan. Apakah ini sesuatu yang buruk atau jelek? Enggak, gue bagus. Jadi pokoknya nanti gue punya tesis, generasi sekarang itu akan menjadi generasi yang akan mengubah sudut pandang masyarakat. Kenapa? Tadi dia sudah terbuka akan investasi. Contoh kemarin gue tuh di suatu seminar itu dari Bursa Efek Indonesia ngadain seminar, ya. Karena gue dengar bahwasannya rata-rata yang datang itu generasi muda dan sudah melek investasi. Ya, gue nggak tahu porto mereka apa itu. Ada yang saham, mungkin ada yang reksadana, ada yang mungkin obligasi negara, ada yang mungkin reksadana saham dan lain sebagainya. Jadi intinya generasi sekarang itu sudah menjadi berubah, ya. Mereka lebih fokus ke finansial, fokus ke karir, dan mereka akan pastinya akan menunda yang namanya pernikahan. Jadi teman-teman, kalau yang punya teman belum menikah, jangan ditanya nikahnya kapan. Itu dia bukan nggak mau nikah, dia itu pengen fokus karir dan meningkatkan atau menstabilkan finansialnya, ya. Jadi nggak usah lah kita kepo sama urusan orang, masalah-masalah kayak gitu nggak usah kita tanyain lah. Jadi yaudah kita seininya aja, sebiasa aja kalau sama orang. Kadang kan kita kan ketemu orang, misalnya temen atau saudara gitu, kapan nikah ya?
kerja di mana, itu nggak usah ditanyain. Jadi kadang hal-hal sepele seperti itu menimbulkan tekanan. Ya, gue kadang suka baca komentar di TikTok orang ada, oh gue begini bang, gimana ya? Kayaknya hidup gue enak banget deh. Kayaknya gue tekan banget sama keluarga besar ya. Gue karena belum nikah lah, dikatanya kerjanya begini lah, padahal enggak juga. Jadi teman-teman kalau mau bertanya itu ada batasan juga. Kalau hal-hal seperti itu kita nggak usah bertanya lah, itu mungkin privasi. Ini menurut gue ya. Kalau teman-teman punya saran apa yang harus ditanyakan, bisa komen aja di kolom komentar. Trauma masa lalu, lanjut ke yang ke-10 nih. Nah, anak muda sekarang mereka itu trauma akan masa lalunya. Biasanya dari keluarga, teman, ataupun masyarakat sekitarnya. Tapi yang sering itu dari keluarga teman-teman. Kadang gue sering ya, malam itu gue sering scroll TikTok lah ya. Mereka berpikir bahwasannya keluarga itu rumah yang baik, tapi padahal enggak. Mungkin dari pola asuh atau pola parenting dan lain sebagainya. Di sini gue tidak menjudge orang tua dan lain sebagainya, bukan. Gue sini mau menerangkan aja dari sudut pandang gue sendiri, karena gue kadang ngelihat nih ya di sosmed, di TikTok terutama ya, mereka curhat karena sekarang TikTok dan komentar-komentarnya itu tempat curhat ya, bukan tempat berkarya, itu tempat curhat sekarang. Nah gini, mereka berkomentar, yang gue baca, yang gue pahamin adalah mereka menganggap di rumah itu bukan tempat aman, mereka malah di rumah itu tempat tekanan. Entah mungkin pola asuhnya yang salah, entah mungkin kestabilan keluarga, sering ribut dan lain sebagainya, itu menjadi faktornya. Nah, jadi makanya kenapa generasi saat ini, generasi baru Gen Z ini yang tadi gue sebutkan, ya, mereka fokusnya ke karir, karena mereka di rumah itu punya masalah, jadinya butuh pelarian, entah mungkin kerja dan lain sebagainya. Kalau ada yang nonton video ini punya teman, terus teman Anda nggak pernah mau pulang ke rumah, pasti dia mungkin punya masalah keluarga. Entah mungkin dari keluarganya kan, entah mungkin salah dia. Kita sebagai teman nggak usah menilai atau berpihak manapun, tetap kita support aja. Ya, karena orang-orang seperti ini, kalau kita kasih nasihat atau kita serang balik atau kita nanya balik, dia bakal emosi. Ya, jadi orang-orang seperti itu gampang banget emosi teman-teman. Ya, jadi gini, yang tadi gue terangkan, trauma masalah keluarga ini akan mempengaruhi dalam pola pikirnya, dalam sudut pandangnya. Jadi biasanya orang-orang yang trauma masa lalu, dia mungkin akan susah sekali dalam pernikahan atau mencari pasangan ya. Kenapa? Karena ini udah trauma duluan, gitu ya. Anak muda akan mengubah tatanan masyarakat. Nah ini penting sekali. Dari poin yang tadi gue terangkan, anak muda sekarang akan mengubah tatanan masyarakat, mulai dari dia paham akan investasi, dia akan paham ilmu pola asuh, ya, dia fokusnya karir dan finansial yang stabil. Gue yakin anak muda sekarang akan mengubah tatanan masyarakat, dan apalagi dia sudah tidak terdoktrin lagi, sudah terbuka pemikirannya, dan ini sebuah cahaya bagus lah, bukan cahaya, suatu bibit yang bagus, karena ini akan berkembang nantinya. Kalau mungkin 5-8 tahun ke depan hal-hal seperti ini terus berkembang, gue yakin masyarakat akan berubah sekali teman-teman. Kita sebagai yang generasi muda, kita harus kembangkan terus, jangan hanya kita ngestak aja nih, kita kembangkan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Oke, jadi itu adalah pembahasan untuk video kali ini. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa bermanfaat ya. Jadi kalau teman-teman mau berinvestasi soal ilmu, soal apapun, tidak usah bayar. Teman-teman cukup subscribe aja. Dia akan dapat namanya informasi perihal hal-hal kehidupan dan lain sebagainya dari sudut pandang sebagai warga dan masyarakat. Ya, masyarakat kelas bawah dan kelas menengah itu teman-teman. Sekian dan terima kasih.